Harusnya Sawo nggak bakal terlalu agresif sih. Yes. Badang dan juga Parsha ini tipikal dua hero yang punya high damage. Dia bisa nge-punish Sawo nantinya. Belum lagi dengan Isansin kan dia continuous damage ya. Mereka harus bawa seenggaknya 2 orang nih untuk nabrak Yum. Oh, itu dia keuntungan dari seorang Badang. Dengan adanya early game pressure. Cuma memang ngomongin ke arah Badang, early game kalau miss kill berat agak terlalu lama. Melihat Kram langsung diposisikan menuju ke arah EXP, membuat Kid Bomba agak cukup berat. Dia mungkin akan ada bisa di powernya ketika berada di level 4. Dan potensial dari tim Spirit untuk punya team fight, ini harus lebih hati-hati. Ya, apalagi tadi udah gua bahas juga kan ya, untuk Esmeralda ini kayak unkillable banget. Basic common emblem dari Kram, bukan emblem support ternyata. Mau lebih kuat, mau lebih tebal, dan yuk coba untuk membalikan kembali keadaan. Jangan lupakan absolute damage dari sosok seorang Badang ini bisa menjadi sebuah trigger. Kita tahu Hilda juga punya heal atau absolute damage, tapi dia butuh di rumput. Bener-bener, kadang miskalkulasi jadinya. Dan temporal rain untuk Innocent. Dia mau spam kah untuk first dan second skillnya? Karena ya memang gue biasanya ngeliat dia pakai mungkin Brave Smite. Atau ya kalau mau damage sekalian ya Rage juga salah satunya bisa. Ya, rata-rata Brave Smite sih. Biar bisa sustain kan. Buat si Sora juga, versetanya pasti War Axe. Sisanya bakal masuk ke defense item. Dan untuk area topnya masih damai banget nih ya. Belum bisa diusir mundur ternyata buat si Innocent meskipun kita tahu ini range-nya pendek. Wah, diambil sama Sawo seenggaknya. Ya kalau dia nggak bisa gagalin jungle-nya Sekis, ambillah jungle-nya. Ya sama kalau bisa kita lihat, Innocent bermain agak cukup galak, mau tidak mau. Selama dia masih belum ada peluru yang cukup banyak, Meanwhile tidak maaf, Lane mencoba untuk menunggangi Kram. Berhasil mendapatkan first blood medali keluar, keuntungan yang sangat mahal. Pertukaran antara EXP dan juga Romer. Ditambah lagi dengan Flicker, tapi Sunset Lover di depan sana bakal terkena satu pick off yang hampir didapatkan oleh Stormy. Dipaksakan bukan menjadi hal yang baik karena mereka harus bertukar dengan The Turtle. Keuntungan tetap di tangan dari tim Spirit. Mau reset. Oke, dia reset tidak akan terlalu lama. Kid Bomba udah bisa menunggangi Yums kembali. Masuk lebih dalam lagi. Dapatkan retribution di tanah. Watch out! Still Turtle di atas Sekis. Membuat masuk dari game Spirit. Mereka mendapatkan keuntungan dan Kram berada di level 3. 2 level di atas sosok Kram. Kid Bomba benar-benar menunggangi dengan sangat baik. EXP laner sang naga. Mengerikan. Gue agak kaget sih ketika mereka memang beneran kontes. Karena retributionnya Sekis masih cooldown. Ya. Ya mungkin mengira juga nggak bakal di kontes ya tadi ya. Tapi ya itu dia yang terjadi juga. Purple-nya akan up memang, tapi one shot secara positioning sudah mulai mengambil juga isi map dari SRG. Wow, tapi Om, ya Stormy tadi bagus banget. Dia kayaknya ngelihat potensial untuk one shot bisa melakukan di kontra Purple. Tapi Sawo yang tidak memiliki lagi Flicker harus tertik dan di depan sana. Buat termasukkan dari tim Spirit, kali ini mereka harus kehilangan Hiko. Dengan tidak adanya Sawo, tidak ada yang melakukan cover di arah top lane dan solo kill Innocent. Ini mungkin kita tidak kaget melihat permainan Innocent dengan Soranya. Ya, karena Sora juga yang lumayan sakit by the way, one shot. One shot, diberikan kembali keadaannya. Mencoba bermain dengan Mountain Shock, tapi damage dari seorang one shot terlalu sakit. Sunset Lover, Mountain Shocker yang dibuka, membuat termasukkan dari tim Spirit. Tahu di mana posisi tim Strong Red Giants yang membuat mereka, oh tidak ada cover. Komit, sebuah jawaban. Langsung ya. Di arah experience kayaknya ini bakal jadi lane yang cukup pasif ya. Mereka akan adu clear aja dan adu jalan aja. Apalagi ngelihat Blue versus Esmeralda. Oh Innocent dengan Thundernya, lihat Heaven Breath! Langsung dikirim ke surga Hiko. Tenggelam dalam permainan dari seorang Innocent. Dan mencoba untuk selamat dari Sawo. Flick for defensive yang dikeluarkan tapi tidak bisa terlalu lama. Sawo berhasil menangkap Gold Lane. Memang agak cukup mahal. Tapi langsung dengan adanya Sky Pistol, is it worth it, Lim? Sebenarnya di awal nggak terlalu ya. Tapi iya, mereka bikin bener-bener gak bisa bergerak di mid game. Stormy terhadap Sawo kali ini menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Spirit. Flicker tidak membuat para pasukan dari tim Spirit benar-benar mengendorkan permainan mereka terhadap sosok Sawo dan Kram. Zoning terlalu jauh, mencoba untuk melakukan buying time. Apakah akan ada following up dari Yums? Tapi damage dari one shot terlalu sakit dan tajam. Mau tidak mau harus dimakan. Kramnya terlalu banyak memakan waktu dan kehilangan turtle mereka yang kedua. Membuat Selangor Red Giants membalikan semua hutang gold yang sudah diambil tim Spirit. Wow, temponya bener-bener miring nih. Tapi ini ngeliat dari turtle-nya, harusnya mereka bisa kontes sebenarnya Om. Iya, bisa tapi terbawa. Iya, tapi ke distract juga tadi kan. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat memang pressure yang ada di atas. Ini Hiko-nya gak farming dengan Heaven Breath yang gak ada pasif stack yang bisa membuat Innocent terbang kali ini. Mau tidak mau Innocent tenggelam dalam lane of down. Karena dia udah menggunakan Thundernya, tapi Heaven Breath belum memenuhi pasif stack yang bisa
bisa membuat dia terbang ke udara. Ya, jangan lupa ya, ini mereka tuh terbiasa dengan Granger loh. Karena ini main hero-nya dari Hiko. Jadi rotasinya itu akan menuju ke arah Hiko. Apalagi mereka tahu Innocent bisa solo kill loh. Ya, dan langsung ada 3 tadi yang juga motong kan ke sana. Selain Hiko ya, ada 2 lagi yang datang juga. Dan wah, dilihat kalau purple-nya belum disentuh sama sekali oleh SRG. Sehingga Sawo di sini hanya akan ngebayang-bayangnya dulu. First item untuk Stormy, Lightning Cruncher, belum ada Glowing, mungkin ada Domi ya. Yang dibuild oleh tim SRG. Jadi mereka pastinya butuh waktu juga untuk bisa langsung menumbangkan. Entah itu dari kit bombanya atau bahkan untuk Sawonya juga. Dominya ada di Yums ya, Yep. anti-regen ya. Sisanya ya dia coba untuk penuhin damage-nya dulu. Next item mungkin bisa glowing, atau kalau memang mau bisa Esmeralda-nya juga nanti yang bikin Domi. Itu lumayan kebantu. Nah, udah selesai nih anti-regen ini. Seenggaknya udah ada 1 dari dominasinya Yums. Yep. 1 ya, tapi harus dipukul juga nih Yums ya. Baru aktif nanti buat Dominya. Dan Badang setahu track recordnya belum pernah win deh. Oke, bakal coba dipaksa Sawo di depan sana. Tapi dengan adanya Thunder Racer dikeluarkan Innocent. Oh, Heaven's Raid untuk mundur mau gak mau. Tapi tersangkut lagi Boba. Udah ke belakang damage yang terlalu cukup. Satu, dan Sonata hampir menumbangkan Innocent. Sawo. Terlalu dalam. Sawo harus menjadi pertukaran para masukan dari tim Spirit. Mereka tidak kenal diam. Mereka mau memastikan untuk Turtle selanjutnya di tangan dari tim Spirit. Dan Kid Bomba, always versus everybody. Melakukan zoning out power. Melakukan keuntungan yang dimiliki Flicker yang dikeluarkan oleh Kid Bomba. Kali ini tidak terlalu worth it. Dan Sunset Clover. Oh, Stormy? Membuat Yum, tapi Stormy melakukan cover menuju ke top lane. Kid Bomba gak ada lagi Flicker. Stormy tidak memiliki satu Feather Rest. Membuat Kid Bomba tetap harus take down. Damage-nya terlalu sakit dan akhirnya Flicker. Feather Rest. Sunset Clover tercancel. Lihat dengan Falling Star mengimitasinya terpentuk karena tembok membuat dia terperangkap di depan sana. Tapi one shot! Tiba-tiba mencari di mana burung itu berada. Tidak ditemukan di sangkarnya. Membuat tim Spirit mereka harus mundur kembali. Kehilangan tempo untuk melakukan steal terhadap Turtle dan kehilangan Sawo. Untuk ke-5 kalinya. Oh no, ini gak baik untuk tim Spirit. Mereka bermain di temponya Selangor Red Giant. Bahkan tadi ketika memang momen krusial tim Spirit coba untuk balikin keadaan. Itu di sisi lain Sekisnya tetap fokus Turtle loh. Satu itu dan kedua one shot. Ketika cek push, dia nggak dapetin Stormy. Stormy-nya udah pakai Fairy Wings by Wings untuk kabur. Dan Kid Bomba, flicker ofensif yang diberikan ternyata membawa dia ke dalam kematian. Yap. Dan di lane bawah lihat tuh, pecah juga tuh untuk outer bottom turretnya. Jadi secara objektifnya SRG meskipun terlihat terpressure di bagian atas, mereka bisa ngebalikin dengan cukup tenang. Di bagian bawah sana mereka dapetin turretnya, di bagian atas bahkan tadi juga akhirnya mereka bisa ngembalikin keadaan. Dan turretnya tidak pecah, dapetin turtle, dapetin point kill. Itu dia. 3.000 gold langsung di front. Ini strong banget untuk para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Dan satu catatan Lim, di menit ke-8 Hiko tidak memiliki satu stack Skyfisher yang pecah. Itu dia. sebuah catatan yang sangat penting. Dan dia pakai emblem Festival of Blood dengan emblem Assassin ya. Yap. Intinya masih punya penetrasi, jadi lumayan damage-nya. Cuma sekarang lihat, Innocent lebih strong jauh. Innocent strong jauh dengan Heaven's Rod. Tapi imitasi dari Feather Strike nggak mungkin bisa dapetin Innocent. Terlalu sulit, terlalu tinggi mobility-nya, terlalu tinggi power dash yang dimiliki dari seorang Sora yang membuat Clover ini akan cukup kebingungan. Apa harus yang diambil skill-nya oleh dia? Imitasi apa yang harus diambil nih? Ya, banyak banget pilihannya ya. Dan saking banyaknya sampai bingung jadinya mau ngambil yang mana. Semuanya bagus. Kalian lihat di arah bawah, one shot yang kita outfarm sekarang beda 1 level di sisi lain. Naik, Berhasil nunggangin Kram, damage-nya cukup untuk dapetin 1 point kill. Hiko akhirnya pecah Skyfisher-nya. Dan ini yang menjadi sebuah catatan untuk tim Selangor Red Giants. Mereka tidak boleh sembarangan untuk ngebuka lagi tim fight seperti tadi. Kram juga udah mulai harus calculate. Jadi hubungannya Keluarin apa? flicker dibandingkan point kill diambil sama Hiko, kayaknya lebih wise. iya. Dia nggak sekeras itu juga ya. Mungkin nanti ketika itemnya udah pada jadi, baru, oh Hiko dijepit. Oh, dijepit langsung ada Heaven's Rod Innocent! Kali ini satu yang terakhir berkejar oleh Sekis. Didapatkan Heaven's Rod mencoba untuk menyelamatkan dirinya keluar menuju ke arah map roll, tapi nampaknya wajah berhasil mendapatkan shutdown. Finally, para pasukan dari tim Spirit dan juga Selangor Red Giants tidak memiliki 2 power of retribution. Dua-duanya harus ter-take down di saat Lord muncul. Tim Spirit harus reset kembali. Keuntungan masih tangan dari Selangor Red Giants. Map control di 3 lane yang berbeda tidak bisa dipegang oleh tim Spirit. Yap, dan jangan lupa ya, mereka mau Wisansin. Late game mereka cukup kuat. Iya, meskipun memang ada Valentina nih yang memang bisa untuk ngambil skill dari Sora. Kayak masih belum terlalu efisien juga. Dan lebih sering kita melihat bagaimana Kid Bomba yang berusaha ini untuk misahin biar fight-nya bisa dipegang dengan Team Spirit. Tapi ada kan tumbangnya Hiko tadi setelah berhasil mendapatkan 10 stack Lethality. Masih tidak terlalu besar memang. Ini harus kumpulin lagi dari awal lah ya. 7 sekarang, 7 stacknya.
Karena Cukup gelombang 7 lagi. aja. 7 dulu ya, pertahan. Kalau bisa dikurangin lagi, Lim. Sampai 3. Dan Jadi itu susah 3. banget naiknya loh. Iya. Karena ini teamfight yang bakal panjang banget. Last hit-nya juga lumayan berat. Tapi ya, Lightning Trenchan dia butuh cooldown juga pastinya ya dari Sunset Lover. Damage-nya udah lumayan, tapi 3 item. Sekis udah jadi. Udah ada Malefic tadi. Penetrasi udah pasti cukup dan hati-hati. Karena dia sebenarnya hyper carry kan. Dia akan dijaga bisa-bisa. 3 penetrasi ya. Dan yang membuat dari Hiko ini akan lebih berat lagi untuk dapetin Stark Sky Piercer adalah dengan 2 fighter di kiri kanan. Iya, itu itu dia. Itu yang membuat dia akan lebih berat lagi, Om. Karena lama ya baru satu makin fighter ya. Beda misalnya case-nya kalau lawannya itu Marksman. Yang lebih tipis, tapi ya ini hanya akan ada tarik ulur dulu mau dikomit kah? Hit bomba. Dipaksa sih Kid Momo untuk bisa flicker. Tapi Thunder for defensive dikeluarkan oleh Innocent. Heaven's Red tidak mau terlalu terburu-buru dikomit kah flickernya. Membuat para pasukan dari tim Spirit kali ini mendapatkan kerugian yang sangat besar di saat adanya Lord muncul. Mereka harus manage wave di arah bottom lane. Kalau mereka lupakan manage wave di arah bottom lane, ini menjadi sebuah keuntungan Selangor Giants kalau dapetin Lord. Bahwa Holy Defense bisa pecah. Betul, dan Kid Bombanya juga harus recall dulu kan. Karena udah bonyok banget, sekarang Sawo jadi sendirian nih. Untuk ngebuka vision dan Sawo diolin. juga dimakan. Sawo kalau Flicker dimakan. lagi. Sawo kalau dimakan, ini catatan yang buruk banget. Pertama, mereka nggak punya badan, mereka kalah di wave. Ketiga, mereka kehilangan Lord. Wah, itu kayaknya possibility yang sulit untuk dibalikin. Oke, tapi ini temponya benar-benar dimainkan Selangor sih. Mereka Iya. masih punya bawah yang terus kedorong. Dan mereka juga pede ya, meskipun berhadapan dengan Blue yang kebuka badan, itu juga selalu kram. Bonyok lagi. Hit bomba. 4 HP, recall lagi dan itu bakal makan waktu yang cukup banyak. Baru mau item defensif tuh Kid Bomba, baru mau magical defensif. Jadi mau nggak mau dia langsung magical dibandingkan dia harus bonyok pulang, terpaksa flicker. Padahal flickernya disiapkan untuk apa? Ofensif. Yap, langsung ya. Initiate. Yes. Dia kasih stem langsung lompat ke depan itu juga bisa jadi inisiator momen yang bagus. Sekarang ya lagi-lagi akan tetap bonyok depannya Kid Bomba dan juga Sawo. Kid Bomba menjadi pilihan utama selalu. Kid Bomba Sawo. versus everybody. Bakal cepat menunggangi satu pemain. Langsung ada Sunset Lover. Sawo. Di zoning out oleh Innocent ditutup. Jangan ada banget Sawo. Kali ini harus tenggelam. Sawo tidak ada untuk pertarungan Lord mereka yang pertama. Sawo dengan tidak adanya dirinya melepaskan Lord mungkin bisa menjadi opsi. Tapi kalau misalnya one shot, Lucky Fearless, dan dia berani melakukan steal, why not? Gak. Kayaknya menjadi pilihan bagus. Oh, dia cari kill. Pilihan Mereka cari kill. bagus, apakah ini adalah keputusan mereka untuk melakukan komitmen menuju ke Lord? Kayaknya dia Lucky Fearless deh, Lim. Tapi lama banget karena di reset tadi. Sementara sekarang teamfight akan coba ditabrak. bombanya. Mereka akan coba ditabrak, mendapatkan satu point kill, berhasil mendapatkan kill di depan sana. Point kill didapatkan, bermasukkan dari tim Spirit, tapi tertukar dengan Angel Lock. Sakit! Double kill with flicker dari Hiko. Membuat terpecah pasukan dari Selangor Giants, mereka tidak terlalu menguntungkan diri mereka dengan adanya 3 member yang harus hilang. Ya, Holy Crystal bahkan udah jadi. Wah, tajam juga dari Stormy-nya nih. Tapi yang pasti, oh Stormy. Surprise! Happy birthday Hiko, the savage moment yang diberikan Hiko. Di match sebelumnya tidak menggetarkan Stormy untuk melakukan trapping. Surprise attack membuat waktu yang cukup untuk permasukan Selangor Giants kembali lagi bounce back. Dan resurrection time-nya sudah selesai. Saatnya mereka reset bermain dengan 5 playernya. Iya. Dan sekarang harusnya Lord bisa ke defense. Dari segi item, ini tajir sekali Stormy berarti, Om. Ya, story-nya bahkan skip ya, dia nggak pegang glowing sama sekali. Hilang Langsung ke orang. Divine, Ya. terus juga Holy Crystal, dan itu dia mungkin jawaban ya untuk Ranger juga yang di belakang yang sulit untuk bisa dijangkau. Mainin Feather Airstrike. Iya. Mungkin karena memang dia doang yang nyampe ya ke belakang ya. Makanya udah full damage saja. Anti-Regen biarkanlah di Yums aja. Kalau memang dibutuhkan mungkin nanti Esmeralda-nya Kram nih yang akan ngebantu bikin dari Anti-Regen. Tapi seenggaknya Lord kali ini cuma dapetin 1 taraf berarti di mid. Ya, tapi dengan adanya Kid Bomba sih, ini masih belum cukup untuk nahan damage yang diberikan dari Stormy. Different Glaive, Exxon Sunshine, dan bahkan kita lihat udah ada Holy Crystal. Itu cukup 1 tetesan sih ngebuat para pasukan tim Spirit bubar. 1 tetes saja. Iya. Selama positioningnya masih aman, Stormy yang tadi kita sempat bahas di draft, Stormy mid laner yang beberapa belakangan ini untouchable, Iya. nggak kepegang. Dia carry bayangannya juga gitu kan. Sementara dari Joy-nya one shot, Divine Glaive udah jadi. Penetrasinya udah ada. Mungkin harus hati-hati ya dari entah itu Stormy, entah itu Sekis. Jangan sampai tiba-tiba kaget nih dengan damage output yang bisa dikeluarkan oleh one shot. Iya, one shot juga pelan-pelan sudah mulai build up ya. Buat itemnya ada Holy, terus juga Divine Glaive tadi concentrated. Oke, sedikit cicilan untuk di area top. Gak ada masalah bagi Selangor Red Giants. Kayaknya oke nggak sih Om untuk one shot ini bermain flanking dan targeting ke arah menuju ke Stormy. Kayaknya bisa kayaknya- instan kill. Ya, itu Mau dimakan? target utama.
mau dimakan jadi. nggak cukup nggak sih untuk makan Kram? Waktunya terlalu banyak. Sedangkan Kid Bomba nggak ada yang ngawal di depan sana. Wah, Lihat buset. pedal strike-nya. Terlalu sakit. Dan dipaksa di depan sana membuat para pasukan dari tim Spirit membalikkan keadaan Sekis. Ditutup jalannya ada one shot. Targeting yang menuju ke arah Sora Sekis ditutup para pasukan oleh tim Selangor Giants raksasa. Gak akan ngelepasin sudut pandang mereka dari junglernya. Yums bisa menjadi inisiator, bisa menjadi cover dan lihat. Terlalu besar damage yang diberikan oleh seorang one shot hampir menumbangkan sosok Sekis. Dan kalau itu tumbang, itu bakal menjadi hal yang baik. Ya, tapi itu respon yang bagus banget dari SRG. Mereka langsung mundur semua ke belakang, total Cover? lead, dan bahkan di cover. Ada yang nge-flank tadi. Si Kram masuk lihat belakang juga untuk nge-distract. Iya, untungnya ada yang nge-backup tadi kalau misalkan ada tumbang entah siapapun itu, tapi tadi korban yang paling parah bisa di Sekis sih. Karena Sekisnya juga kan di depan tadi ya. Jujur, Sekisnya juga tadi agak offset, Lim. Iya, dia makanya. kan ngambil lasit ke Kid Bomba kan. Karena satu hit banget lagi. Sementara sekarang Lordnya udah mulai di setup, one shot akan terlambat sepertinya. Oke, terlambat. Mereka harus kehilangan kembali member mereka dengan adanya Sawo sebagai badan depan. Monovision. Fokus menuju ke arah lot seperti biasa. Selangor Giants tidak akan melepaskan netral objektif mereka. Tim Spirit masih dibayangi oleh balas dendam yang hampir mustahil di game pertama. Itu dia. Dan jangan lupa untuk high ground mereka sebenarnya nggak terlalu bagus. Mereka nggak punya hero yang bisa ngasih damage dari jauh. Kecuali Sunset Lover bisa ngambil ke Stormy-nya. Iya. Lumayan lah, beda strike buat defense. Tapi pilihan ya, mau ngambil ke Stormy untuk nge-clear aja. Atau untuk ngambil Sora nih. Innocent, Innocent, iya biar bisa enak nanti buat team fight. setup berarti ya. Benar, itu pilihannya. Dan kita intip sedikit nih untuk itemnya juga sebenarnya antara Sekis dan juga si one shot. Ini itemnya mirip. Hampir selesai semuanya juga. Oke. Jujur one shot harus bermain flanking sih one shot. Ya cuma satu domi ya tapi ya. Ya, one shot harus dapetin instant kill ke arah belakang. Karena Stormy sampai saat ini dia nggak punya winter. Walaupun dia punya flicker, dia nggak punya winter. Oke, di arah top lane. Best turret dipecahkan dengan sangat mudah, tapi dibalikkan kembali ke arah dengan ada Fire Resek. Kid Bomba dipaksa dengan foreign flank for defensive. Membuat terpaksa dari Team Spirit. Mencoba bermain dengan flanking one shot. Fokus ke arah Kram, kayaknya bukan target utama karena Sekis standby untuk melakukan cover. Lihat, di mid lane, minion, super menuju ke arah best turret dari Team Spirit. No high ground defender. Sunset Lover belum melakukan imitasi terhadap Fire Resek. Terlalu jauh untuk menarik satu Fire Resek dari Stormy. Sulit banget untuk Tim Spirit bisa menggapai itu. Masih aman, masih bisa defense kali ini Tim Spirit bertahan. Mereka kehilangan satu best turret, tapi ini masih the best thing sih yang bisa mereka dapatkan sampai saat ini. Iya, tanpa adanya Feder Strike. Sawo? Oh lagi-lagi mau dimakan? Sawo dimakan, tapi kali ini dia memiliki immortality. Terlalu banyak waktu yang diberikan oleh pasukan dari Tim Spirit tanpa adanya cover. Dan immortalnya hanya sia-sia di depan sana. Immortalnya terbuang. Memang kalau kita melihat Selangor Giants 6.000 gold difference ini agak tidak terlalu jauh seperti biasanya 10.000, 8.000. Tapi dengan dia berani tukar short skillnya dengan immortal itu mahal menurut gua. Ya. Gua ngerasa juga tadi Flicker kayaknya masih jadi opsi deh untuk kabur daripada dia harus ngebuang immortal. Tapi ya nggak masalah. Sekarang nyawanya Sawo masih tetap ada dan hati-hati trapping dari Selangor Giant. Ini trapping di tempat yang ekstrim menurut gua. Iya. Mereka berani banget loh. Ini Iya, karena ya ada jelas kan. Ya. Bisa ngisi manapun juga. dan bahkan kalau kita tahu Stormy. ini adalah surprise! Happy birthday Hiko! Tertikal di depan mata sedangkan Kid Bomba tanpa volume damage hanya sia-sia di depan sana. Menggendong satu orang pemain dan di menit ke 18 menurut gua satu orang udah sangat penting dibandingkan satu Lord. Itu dia, bahkan sekarang 3 member tersisa Tim Spirit. Mampukah mereka untuk bertahan? Mereka akan coba dipaksa, akan dibengkek menuju ke arah best turret. Dipaksa oleh Younglord belakang dan siap Torrent momennya gagal. Meskipun begitu pasukan dari tim Selangor Giants mereka bersenam ke best turret dan juga di bottom lane. Akan sebuah distraction, terlalu banyak mahal poin kill yang bisa didapatkan oleh Tim Spirit. Dan lihat pada Estrek imitasi, belum cukup mampu menumbangkan para pasukan dari tim Selangor Giants yang mendapatkan 3 best turret. Kalau mereka memaksakan keadaan, mereka kehilangan kesempatan menuju ke arah lot. Mereka harus disengage. Wah, ini bisa dikejar lo, lihat Sunset Lover maju lagi. Oke, One shot. Sawo bakal coba termakan. Kram sekretul maut, tapi lihat apa yang dilakukan Stormy. Trapping moment. Di push yang tidak diekspektasi. Sedangkan one shot kehilangan dirinya. Godlike! Hiko terlalu dalam dan kehilangan Hiko menjadi sebuah pertanda. Kalau mereka juga akan kehilangan game tersebut. Tapi seenggaknya sekarang 2 ditukar 2. Sekis.
2 ditukar 2 dengan kehilangan 3 base turret. Ini bukan menjadi hal yang adil menurut gua. Masalahnya tadi Hikonya bisa ke depan, Kid Bombanya nggak bisa. Pergerakan Kid Bomba masih jauh di belakang dan sekarang Lord bisa di setup. Mungkin akan diganggu sedikit karena udah mulai lari lagi dari Sawo. Makanya gue bilang, kalau mereka kehilangan Hiko, ini bisa jadi mereka kehilangan game ini. Satu-satunya yang cukup menakutkan untuk tim Spirit, Hiko. Wah nggak sempat ini free sih. Ya, Free. Kalau Sawa masuk, gak ada flicker, gak ada immortal. Dia cuma ngelepasin dirinya, Lordnya muncul, endgame. Ya, itu malah jadi ngasih satu nyawa lagi. Tapi ya sekarang Lord untuk Selangor Red Giant masuk di menit ke-20. Tim Spirit, mereka membuktikan kalau gak semudah itu untuk numbangin mereka. Ya, Sawa udah 7 kali nih ter-takedown ya. Iya. 7 loh. karena siapapun yang kelihatan di depan itu langsung diambil juga tadi. Miss breaknya ready dan kita lihat dulu dari replaynya juga. Nah ini dia. Bagaimana positioning dari Stormy di ujung belakang. Tidak tergapai oleh siapapun juga dan fightnya memang terlalu terkonsentrasi di depan. Hiko bahkan ngebuang satu flicker untuk ngejar ke depan. Ya. Kalau tadi flickernya worth it dapat Sekis di Ya. Lord yang pertama. Sekarang sih nggak worth it, tapi dengan adanya Stormy, the untouchable Stormy, membuat permasukan dari tim Spirit, mereka kehilangan sedikit demi sedikit dari best turret mereka dengan permainan yang bergerak pada SF menuju ke belakang, mengusir Kid Bomba, nggak bisa menaikin siapapun. Current moment dikeluarkan oleh sosok Innocent, kehilangan Watcher dan berarti mereka terlihat best terbuat sangat besar, membawa game pertama di tangan dari tim Selangor